Yo Sobat Telur, kali ini kita akan mereview sebuah film serial Jepang bergenre misteri berjudul Million Yen Woman, dan ini adalah review dari keseluruhan alur cerita dari filmnya. Million Yen Woman bercerita tentang seorang penulis tak terkenal bernama Shin Michima yang kedatangan 5 wanita misterius yang mengaku diundang untuk tinggal di rumah Shin dengan membayar uang sewa sebesar 1 juta yen setiap bulannya. Shin yang merasa tidak pernah mengundang kelima wanita itu pun akhirnya dengan terpaksa menerima kehadiran wanita-wanita misterius itu di rumahnya. Keadaan menjadi berubah di saat kedua dari wanita terbunuh di rumah Shin. Siapakah 5 wanita misterius ini? Dan siapakah yang mengirimkan undangan pada kelima wanita itu? Serta apakah tujuannya? Lalu kejadian apa saja yang dilalui Shin selama 5 wanita misterius itu tinggal di rumahnya? Film ini akan mengajak Sobat Telur berpikir keras untuk menebak siapa pelaku sesungguhnya dan apa motifnya. Bagi sobat yang terbiasa menebak pelaku dari film-film sejenis ini dan tebakannya benar, jangan bangga dulu, karena film ini akan menyajikan pelaku tak terduga dengan motif menohok di luar tebakan sobat. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi ingat sob, video ini mengandung spoiler. Scenes dibuka dengan seorang pemuda bernama Shin Michima yang berprofesi sebagai seorang penulis novel yang tak terkenal sedang makan malam bersama dengan 5 orang wanita di rumahnya. Dalam adegan itu, Shin bercerita pada kita bagaimana kelima wanita itu bisa berada di rumahnya. Shin menceritakan bahwa ia telah tinggal serumah selama 6 bulan dengan 5 orang wanita tak dikenalnya. Wanita-wanita itu datang pada hari dan waktu yang sama 6 bulan lalu dengan alasan bahwa mereka telah mendapatkan undangan untuk tinggal di rumah Shin dengan membayar uang sewa sebesar 1 juta yen pada Shin setiap bulannya. Padahal Shin merasa tidak pernah mengundang mereka. Namun dengan pekerjaan yang hanya mengandalkan profesi sebagai penulis novel yang tidak terkenal, karena novel-novelnya tidak pernah laris di pasaran, tentunya uang sewa dari kelima wanita itu sangatlah membantunya. Karenanya, Shin pun menerima kehadiran kelima wanita itu meskipun ia sama sekali tidak pernah mengundang mereka. Wanita-wanita itu masing-masing bernama Nanaka, Midori, Yuki, Hitomi, dan Minami. Selama wanita itu tinggal di rumah Shin, mereka membuat peraturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu tiap malam mereka harus berkumpul untuk makan malam bersama. Shin harus melayani semua kebutuhan mereka sehari-hari, dan Shin sama sekali tidak boleh bertanya apapun pada mereka, termasuk soal jati diri wanita-wanita itu, serta Shin tidak boleh masuk ke kamar mereka. Hari-hari pun berjalan dengan baik. Shin yang berkarakter kaku dan tidak memiliki rasa percaya diri dengan baik melayani seluruh kebutuhan mereka, termasuk menyiapkan makanan dan membersihkan rumah. Intinya, Shin selalu sigap menyiapkan segala kebutuhan mereka seperti layaknya seorang asisten rumah tangga bagi kelima wanita itu. Pekerjaan itu semua dilakukan Shin dengan sabar sambil berusaha menyelesaikan novel yang sedang ditulisnya. Manajer Shin bernama Sakurai dari kantor penerbit Shin rajin berkunjung ke rumah Shin untuk menyemangati Shin menyelesaikan novelnya. Hingga akhirnya hubungan Sakurai pun juga menjadi dekat dengan kelima wanita itu. Meskipun 6 bulan telah berlalu, Shin sama sekali tetap tidak mengetahui siapa kelima wanita yang tinggal di rumahnya karena ia terikat peraturan bahwa ia tidak boleh bertanya mengenai jati diri kelima wanita itu. Namun hingga saat ini, baik Shin maupun kelima wanita itu sama-sama masih bertanya-tanya siapakah yang mengirimkan undangan itu pada mereka. Karena hubungan Shin dan kelima wanita itu semakin lama semakin dekat, akhirnya kelima wanita itu mulai menyemangati Shin untuk menyelesaikan novel terbarunya dan tidak ada henti-hentinya mendorong Shin untuk mengubah sikapnya yang tidak percaya diri untuk menjadi seorang penulis terkenal. Suatu hari Sakurai menunjukkan sebuah novel terbaru karya penulis muda yang bukunya laris dan makin terkenal bernama Yuzu. Shin tidak menyukai Yuzu karena keterkenalan Yuzu malah membuat Shin jadi makin tidak percaya diri. Namun kelima wanita di rumahnya termasuk Sakurai manajernya tidak lelah untuk terus menyemangati Shin. Sikap Shin yang kaku dan seperti tidak memiliki semangat hidup bukanlah tanpa alasan. Suatu hari tiba-tiba Yuki menanyakan pada Shin tentang ayahnya yang dihukum mati. Shin terkejut Yuki mengetahui tentang perkara ayahnya. Shin akhirnya menceritakan pada Yuki bahwa memang benar ia memiliki seorang ayah yang saat ini sedang menunggu hukuman mati di dalam penjara karena membunuh istrinya yaitu ibu Shin dan pria selingkuhannya, serta telah menewaskan seorang polisi muda dalam insiden itu. Setiap hari besok tiba, Shin selalu menghadapi benturan dalam dirinya karena harus bertemu dengan ayahnya yang telah membunuh ibunya. Sejak itu pula setiap hari Shin harus menghadapi teror fax yang berisi makian sebagai anak dari seorang pembunuh.
Jadi sob, selama film ini berlangsung, sobat akan disajikan adegan-adegan masuknya pesan berisi umpatan atau makian yang masuk di mesin fax Sin. Namun Sin sudah terbiasa dengan makian yang selalu diterima di mesin faxnya dan tidak pernah lagi menggubrisnya. Demikian juga kelima wanita yang tinggal di rumah Sin sudah terbiasa dengan pesan yang masuk di mesin fax Sin. Begitulah kehidupan sehari-hari Sin. Selain harus melayani kebutuhan sehari-hari kelima wanita misterius di rumahnya, Sin juga harus menyelesaikan novelnya serta rajin membesuk ayahnya serta mengunjungi ibu dari polisi muda yang tewas dalam insiden ayahnya itu. Satu-satunya cara Sin untuk menghibur dirinya atau melepaskan kepenatannya adalah dengan mengunjungi rumah prostitusi dan berkencan dengan seorang wanita bernama Hotaru yang ternyata diam-diam jatuh cinta pada Sin. Hingga pada suatu acara perayaan kantor penerbit Sin, Sakurai mengajak kelima wanita itu untuk mendampingi Sin dalam menghadiri perayaan itu. Di sana Sin bertemu dengan Yuzu, penulis muda terkenal yang tidak disukai Sin, serta seorang kritikus novel pendukung Yuzu bernama Moriguchi yang menghina Sin sebagai penulis yang tak berkualitas. Kelima wanita itu tidak terima dengan penghinaan Moriguchi kepada Sin. Tak disangka, ternyata Yuzu mengenali Nanaka. Hingga akhirnya di acara itu terkuaklah jati diri Nanaka sebenarnya, di mana ternyata Nanaka adalah seorang artis terkenal. Malam itu Nanaka menghebohkan tamu undangan pada acara itu, tak terkecuali Yuzu yang ternyata mengagumi Nanaka sebagai artis terkenal. Sedangkan Sin terkejut. Ia tak menyangka jika salah seorang wanita yang tinggal di rumahnya, yaitu Nanaka, adalah seorang artis terkenal. Sin makin penasaran dengan jati diri 4 wanita lainnya hingga ia tak konsentrasi dalam menyelesaikan novelnya. Namun ia tetap dengan baik melayani kebutuhan sehari-hari kelima wanita itu serta menjalankan rutinitasnya seperti menyelesaikan novelnya, mengunjungi ayahnya bila tiba waktu besuk, dan mengunjungi ibu dari polisi muda yang tewas dalam insiden ayahnya, maupun menghilangkan rasa penatnya dengan menghabiskan waktu berkencan bersama Hotaru di rumah prostitusi. Selama rutinitas itu berjalan, seperti biasa setiap hari Sin harus menerima cacian dan makian sebagai anak dari seorang pembunuh yang masuk melalui mesin faxnya. Dalam adegan-adegan selanjutnya, akhirnya kita mulai diperkenalkan dengan jati diri masing-masing keempat wanita lainnya, di mana Minami ternyata adalah seorang mucikari yang memasarkan artis kelas atas kepada pria hidung belang. Hitomi ternyata adalah seorang penggemar buku yang adalah anak dari seorang penulis legendari. Yuki ternyata adalah seorang wanita muda yang menikah dengan seorang pria tua yang kaya raya dan memiliki pengaruh besar. Dan Midori ternyata adalah remaja yatim piatu yang memenangkan lotre bernilai besar. Kelima wanita beserta Sakurai manajer Sin terus-menerus mendorong Sin untuk mengalahkan ketenaran Yuzu. Hingga akhirnya Sin berhasil menyelesaikan novelnya dan Sakurai berusaha merayu atasan penerbitnya untuk mencetak novel baru Sin dalam jumlah besar. Saat akan diadakan penganugerahan bagi penulis di Jepang, diam-diam Hitomi menghubungi relasi ayahnya dan menemui para juri untuk mengenalkan novel baru Sin sebagai novel yang tidak biasa dan memiliki emosi yang tidak dimiliki oleh penulis lainnya. Usaha Hitomi tidak sia-sia. Sin akhirnya terpilih dan dianugerahi penghargaan sebagai penulis terbaik. Sejak itu novel terbaru Sin mulai laris di pasaran. Hotaru pun makin ingin membuat Sin makin dikenal. Ia meminta pada Nanaka yang artis terkenal untuk membuat skandal dengan Sin, yaitu dengan mengecup Sin di muka umum. Dan benar saja, kecupan Nanaka pada Sin itu viral diberitakan di media-media hingga nama Sin makin dikenal. Yuzu sangat kesal dengan keberhasilan yang dicapai Sin. Ia dan Moriguchi berusaha untuk menjatuhkan keberhasilan Sin. Yuzu berusaha mencari dukungan dari Nanaka yang diketahuinya tinggal bersama Sin. Yuzu berharap kedekatannya dengan seorang artis terkenal seperti Nanaka akan makin mendongkrak ketenarannya. Suatu malam, Yuzu mengatur pertemuan dengan Nanaka. Namun bukan dukungan yang didapat oleh Yuzu, tetapi Nanaka malah mencemooh novel terbaru Yuzu dan menilai Yuzu bukanlah seorang penulis berbakat. Nanaka pun meninggalkan Yuzu begitu saja. Nanaka kemudian menghubungi Sin untuk dibuatkan air panas untuknya mandi karena ia akan segera pulang. Selepas membuatkan air panas untuk Nanaka, Sin pun tertidur. Namun dini harinya, Sin dibangunkan oleh Minami dan meminta agar Sin membangunkan dan mengumpulkan semua penghuni rumah karena hari itu akan menjadi hari yang panjang dan melelahkan bagi seluruh penghuni rumah.
Rupanya sob, Minami hendak memberitahu seluruh penghuni rumah bahwa Minami menemukan Nanaka telah tewas bersimbah darah di ruang makan. Shin, Midori, Yuki, Hitomi, dan Nanami pun diinterogasi pihak kepolisian. Namun mereka dipulangkan karena ternyata polisi telah menangkap seorang fans berat Nanaka yang mengaku telah menghilangkan nyawa Nanaka. Setiba di rumah, Shin dan keempat wanita lainnya tidak mempercayai bahwa Nanaka telah ditewaskan oleh fansnya. Minami yang memiliki koneksi luas sebagai mucikari dan memiliki seorang anak buah yang setia padanya berjanji pada Shin dan teman-teman serta penghuni lainnya bahwa ia akan menyelidiki kematian Nanaka. Hingga pada suatu pagi, Shin membaca pesan dari mesin faxnya berbunyi, "Penebusan sejati dimulai dari sekarang." Minami juga membaca pesan itu menilai bahwa pesan itu mungkin dikirimkan oleh pembunuh Nanaka. Namun Shin sudah menanyakan pada pihak kepolisian apakah mungkin tersangka pembunuh Nanaka mengirimkan fax pada Shin, dan polisi mengatakan bahwa tersangka tidak pernah mengirimkan pesan fax. Shin menilai bahwa bunyi pesan fax itu berbeda dengan pesan makian yang setiap hari masuk di mesin faxnya. Artinya, pesan itu dikirimkan oleh seseorang yang tidak berkaitan dengan insiden perkara ayahnya. Shin makin bingung dengan semua yang dialaminya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semua pertanyaan yang selama ini ada di benaknya sehubungan dengan kedatangan 5 wanita di rumahnya serta siapakah pembunuh dari Nanaka. Shin memutuskan untuk mengunjungi ibu polisi muda yang tewas dalam insiden perkara ayahnya yang selama ini rutin dia kunjungi. Di situ Shin akhirnya bertanya pada ibu polisi itu mengapa sang ibu polisi muda itu tiap hari mengirim fax padanya dengan caci dan makian. Sang ibu itu pun terkejut karena ternyata Shin mengetahui bahwa ialah yang selama ini mengirimkan fax-fax itu. Rupanya sang ibu melakukan itu karena ia sebenarnya masih belum bisa menerima anaknya tewas dalam insiden ayah Shin, hingga ia ingin mengeluarkan kekesalannya dengan mengirimkan makiannya melalui fax pada Shin. Namun ibu itu akhirnya mengatakan bahwa mulai hari itu ia akan berhenti dan tidak akan mengirimkan fax lagi pada Shin. Satu masalah pun terselesaikan bagi Shin. Ia telah mendapatkan jawaban bahwa pengirim fax yang masuk setiap hari padanya bukanlah orang yang mengirimkan undangan pada kelima wanita itu di rumahnya, juga bukanlah pembunuh dari Nanaka. Lalu siapakah pengirim undangan itu? Apa motifnya? Dan siapa pula yang membunuh Nanaka? Suatu malam, pada saat semua berkumpul untuk makan malam, Minami melaporkan perkembangan penyelidikannya atas kematian Nanaka. Melalui seorang koleganya yang memiliki koneksi dengan kepolisian, Minami mendapat informasi bahwa orang yang menjadi tersangka pembunuhan Nanaka bukanlah pembunuh sebenarnya. Orang itu bahkan tidak mengetahui siapa Nanaka, bahkan tidak pernah menonton film-film Nanaka. Tersangka itu mengakui sebagai pembunuh Nanaka karena ia memiliki utang yang besar dan hutangnya dianggap lunas bila ia mengakui sebagai pembunuh Nanaka. Hitomi bertanya, lalu siapa yang ingin membunuh Nanaka? Minami menjawab, ia adalah seseorang yang telah mengundang mereka semua untuk tinggal di rumah Shin. Dan Minami sudah lama tahu siapa orangnya. Tapi sebaiknya mereka semua tidak perlu tahu, karena apa motifnya juga Minami belum mengetahui dengan jelas. Tapi yang pasti kematian Nanaka bukanlah tujuan utama yang hendak dicapai oleh pengirim undangan. Yuki bertanya apa tujuan utama pengirim undangan itu. Minami pun menjawab bahwa tujuan utama dari pengirim undangan yang membunuh Nanaka itu adalah untuk seseorang yang akan diuntungkan dengan kematian Nanaka. Yuki berkata bahwa ia ingin sekali mengetahui siapa yang mengirimkan undangan itu pada mereka. Shin pun terkejut mendengar penjelasan Minami. Shin lalu menjawab bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan atas kematian Nanaka adalah Shin sendiri. Karena sejak pemberitaan kematian Nanaka di rumah Shin, novel terbaru Shin laku keras hingga terjual sampai 1 juta kopi. Semua pun terdiam. So, pertanyaannya sekarang adalah, apakah keuntungan si pengirim undangan dengan menjadikan Shin sebagai penulis novel terkenal ya sob? Oke, kita lanjut sob. Di tengah tekanan keadaan atas kematian Nanaka, tiba-tiba Shin mendapat kabar dari kepolisian bahwa kepolisian telah melaksanakan hukuman mati pada ayah Shin. Dan untuk menghibur Shin yang sedang berduka, Minami, Hitomi, Midori, dan Yuki mengundang Shin untuk makan malam di sebuah restoran. Semua penghuni pun sibuk mempersiapkan diri untuk acara makan malam itu. Tak seperti biasanya, Minami merias Midori untuk persiapan malam itu.
Saat Shin akan berangkat ke acara itu, Shin sempat bertemu dengan Minami dan bertanya pada Minami sebagai orang yang pertama menemui jasad Nanaka tentang siapa kira-kira orang yang membukakan pintu bagi pembunuh Nanaka bila saat Minami pulang pada dini harinya ternyata pintu rumah terkunci. Minami menjawab bahwa ada dua kemungkinan, bahwa pembunuh itu memiliki kunci cadangan atau ada seseorang yang membukakan pintu baginya. Minami meminta pada Shin untuk menyerahkan persoalan pembunuhan Nanaka itu padanya, sedangkan Shin sebaiknya konsentrasi dalam membuat novel. Shin mengajak Minami untuk pergi bersamanya ke acara makan malam itu, namun Minami mengatakan bahwa ia akan menyusul saja. Adegan lalu menampilkan Shin, Midori, Yuki, dan Hitomi yang sedang berbincang di restoran sambil menunggu Minami datang. Sementara itu Minami di rumah ternyata sedang kedatangan beberapa pria yang mengikatnya di kursi lalu membakarnya. Minami pun tewas seiring dengan hangusnya rumah Shin. Kini 2 dari 5 wanita yang tinggal di rumah Shin telah tewas. Shin, Yuki, Midori, dan Hitomi pun akhirnya menyadari bahwa mereka sudah tidak dapat tinggal serumah lagi dengan Shin. Mereka pun akhirnya memutuskan hidup berpisah. Karena sudah tidak ada tempat tinggal lagi, Shin berencana tinggal di hotel, sedangkan Yuki berencana kembali ke rumah suaminya. Sedangkan Midori tidak tahu akan kemana, tapi ia meminta Shin tak perlu mengkhawatirkannya. Sedangkan Hitomi berencana pulang ke rumah ayahnya, sang novelis legendaris. Adegan kemudian menampilkan Midori yang tak punya tujuan dan akhirnya harus tidur di sebuah warung internet. Tiba-tiba ia didatangi bawahan Minami yang selalu setia selama hidup Minami. Bawahan Minami menyerahkan sebuah surat wasiat yang dibuat oleh Minami semasa hidupnya untuk Midori. Midori terkejut membaca surat wasiat Minami karena ternyata Minami telah mewasiatkan seluruh harta kekayaannya pada Midori termasuk bawahannya yang membawa surat itu pada Midori untuk menjaga Midori hingga dewasa. Midori pun langsung menemui Shin yang telah memilih tinggal sementara di sebuah hotel. Midori menceritakan tentang surat wasiat Minami yang menyerahkan anak buah dan hartanya pada Midori. Sepertinya Minami telah mengetahui bahwa ia akan tewas. Shin lalu bertanya pada Midori bahwa karena mereka sudah tidak tinggal serumah lagi, maka berarti peraturan tidak boleh bertanya sudah tak berlaku lagi. Shin menanyakan apa isi surat yang tertulis dalam undangan yang diterima mereka untuk tinggal di rumah Shin. Midori pun akhirnya bercerita bahwa bagian pembuka dari undangan itu tertulis tentang ringkasan perjalanan hidup dari masing-masing penerima surat undangan. Lalu di bawahnya menceritakan tentang detail perjalanan hidup Shin dari kecil hingga saat ini, termasuk tentang keluarga Shin dan novel-novelnya yang tidak pernah laris. Mereka diharuskan membayar 1 juta yen sebagai bagian dari perjanjian. Mereka juga dilarang memberitahu tentang jati diri mereka pada Shin dan dilarang membiarkan Shin masuk ke kamar mereka, serta tertulis bahwa akhirnya mereka mungkin akan mati di rumah Shin. Shin pun terpukul mengetahui apa yang termuat dalam undangan itu. Ia tak menyangka bahwa kelima wanita itu bersedia memenuhi undangan misterius itu adalah untuk menyerahkan nyawa mereka dengan membuat skandal tentang kematian mereka yang akhirnya pemberitaannya tentang kematian mereka akan membantu Shin menjadi terkenal. Shin pun akhirnya menyadari bahwa selama ini pengirim undangan itu ternyata sebenarnya selalu ada di dekatnya. Jadi sepertinya kelima wanita ini adalah orang-orang yang mungkin sudah merasa tidak punya harapan untuk hidup atau merasa sudah ingin mengakhiri hidupnya sob, hingga rela menyerahkan nyawanya untuk membantu Shin mencapai ketenaran dengan skandal kematian. So, pertanyaannya masih tetap sama sob. Jadi siapa pelaku sebenarnya ini sob? Dan apa keuntungannya bagi pelaku ini dengan ketenaran yang didapat oleh Shin? Apa pelakunya Sakurai manajer Shin? Atau Yuzu saingan Shin sang penulis terkenal? Atau sang kritikus novel yang selalu mendukung Yuzu? Atau Hotaru teman kencan Shin sob? Penasaran? Kita lanjut saja sob. Dalam sebuah acara TV live yang dipandu oleh Morigochi, sang kritikus novel pendukung Yuzu, Morigochi mempertemukan Yuzu dan Shin dalam acara itu untuk mengenang kematian Nanaka. Midori, Yuki, dan Hitomi menonton acara live itu dari tempat mereka masing-masing. Acara itu ternyata tidak disia-siakan Shin untuk menyampaikan sesuatu di depan kamera TV. Shin berkata, "Aku akhirnya sadar bahwa kamu sudah membohongiku dan sekarang aku mengundangmu untuk mendatangiku." Ya sob,
Pesan itu Shin tujukan kepada pelaku pengirim undangan melalui acara live TV itu. Selepas itu Shin kembali ke hotelnya menunggu kedatangan si pengirim undangan. Tak lama, seseorang mengetuk pintu kamar Shin. Shin pun membukakan pintu dan pada seseorang yang berdiri di hadapannya, Shin berkata, "Jadi kaulah yang menulis dan mengirimkan undangan itu." Yuki yang berdiri di hadapan Shin pun tersenyum manis dan mengucapkan terima kasih atas undangan Shin padanya melalui acara live di TV. Ya sob, rupanya pengirim undangan itu adalah Yuki. Lalu apa tujuannya? Kita lanjut sob. Shin pun bertanya pada Yuki apa tujuan Yuki melakukan semua itu pada 4 wanita lainnya juga pada dirinya. Yuki bercerita bahwa 1 tahun yang lalu ia membaca novel karya Shin. Dari novel itu Yuki melihat bahwa penulisnya yaitu Shin seperti tidak menyukai ada cerita kematian dalam novelnya, dan itu membuat Yuki tertawa. Yuki lalu mencari tahu mengenai Shin dan mendapatkan informasi bahwa ayah Shin dihukum mati karena telah melakukan pembunuhan. Itulah kenapa Shin selalu menghindari tema kematian dalam novel-novelnya. Dan itu pula alasan kenapa novel-novel Shin akhirnya tidak pernah laris. Yuki akhirnya mendapatkan ide membuat suatu permainan dengan menjadikan seorang novelis tak terkenal yang takut pada kematian menjadi seorang novelis terkenal yang ingin melakukan suatu kekerasan. Pada awalnya ia memilih Midori yang akan menjadi korbannya karena Midori adalah sosok yang pas dengan latar belakang seorang gadis muda yatim piatu. Dan skandal kematian seorang gadis yatim piatu di rumah Shin tentu akan lebih banyak mengundang perhatian publik dan akan membuat Shin makin terkenal daripada kematian Nanaki dan Minami. Namun Nanaki orangnya terlalu ingin tahu dan pernah menanyakan siapa Yuki sebenarnya, sehingga Yuki menilai jika Nanaki harus tewas. Demikian juga dengan Minami yang telah mengetahui mengenai Yuki. Sayang, Minami sepertinya tidak mau mengikuti permainan Yuki. Yuki juga sangat terbantu dengan Hitomi yang adalah seorang penggemar berat Shin sejak debut pertama novel Shin. Dengan sedikit manipulasi dari Yuki, Hitomi yang juga anak dari seorang novelis legendaris berhasil melobi para juri dalam ajang penerimaan penghargaan novelis yang telah diterima Shin. Yuki puas dengan akhir dari permainan ini karena permainan ini berhasil menjadikan Shin sebagai novelis terkenal seperti sekarang. Shin seolah tidak mempercayai semua pengakuan Yuki yang menempatkan nyawa seseorang sebagai sebuah permainan. Shin meminta agar Yuki menghentikan permainannya dan tidak mencelakai Midori atau Hitomi. Yuki meminta Shin tak perlu khawatir karena ia telah selesai bermain-main dengan Shin dan akan mencari permainan lainnya dengan orang yang lain lagi. Yuki pun pergi meninggalkan Shin yang masih tidak percaya dengan apa yang Yuki lakukan. Rupanya sob, Yuki pergi menemui Midori dan bermaksud menjadikan Midori sebagai objek permainan Yuki berikutnya. Saat Midori dan Yuki sedang berbincang-bincang, anak buah Minomi yang sekarang ditugaskan Minomi menjaga Midori mencekiknya dari belakang. Midori dengan geram berkata pada Yuki bahwa ia mengetahui permainan Yuki dari wasiat Minomi. Midori juga tahu suami Yuki adalah seorang pebisnis yang memiliki pengaruh besar di pemerintahan, dan Minomi mengatakan dalam wasiatnya bahwa ia tidak memiliki kekuatan melawan Yuki dengan posisi suami Yuki. Karenanya Minomi meminta Midori untuk keluar dari permainan itu, dan Midori yang akan mengakhiri permainan Yuki agar tidak ada lagi korban untuk memuaskan kesenangan Yuki. Yuki pun akhirnya tewas di tangan Midori. Di tempat lain, Hitomi yang penggemar berat Shin akhirnya tidak kuat lagi menyembunyikan rasa cinta dan kagumnya. Ia pun menemui Shin dan mengutarakan rasa cintanya pada Shin novelis yang menjadi idolanya selama ini. Ia mengakui bahwa tujuan ia memenuhi undangan itu adalah karena ia ingin melindungi Shin. Karena di dalam undangan itu tertulis bahwa mereka akhirnya akan mati, termasuk Shin. Shin pun akhirnya menerima cinta Hitomi dan hidup bahagia bersama Hitomi. Lalu, film Million Yen Woman pun the end. Well sob, plot twist yang black attack sekali bukan? Mince yang penggemar film-film misteri saja salah dalam menebak siapa pelakunya. Sempat sih terbesit mungkin saja pelakunya adalah salah satu dari wanita-wanita itu sendiri, tapi susah menebak siapa tepatnya. Soal motif dan tujuan si pelaku saja sama sekali tidak tertebak oleh Mince.
Episode 1 sampai 5 yang diisi dengan pengenalan tokoh-tokohnya memang seolah berjalan lambat. Namun meski lambat, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa keingintahuan Mince untuk mengetahui motif dari pengirim undangan. Dengan plot twist yang susah ditebak ini, Mince memberikan bintang 4 dari 5 untuk serial Million Yen Woman ini. Rekomen banget buat sobat tonton. Terima kasih sudah mampir ke Demen Alur Channel. Jika sobat penggemar film-film misteri, horor atau thriller, berarti sobat tepat sudah mampir ke sini. See you.